Anak-anak, ya mereka semua memang orang-orang brengsek, saudara. Nggak Davidnya, nggak Marionya, nggak Agnesnya. Nggak bapaknya si Marionya, nggak bapaknya si Agnesnya. Mereka keluarga brengsek semua, saudara. Keluarga brengsek kumpul. Ya brengsek ketemu brengsek, biadab ketemu biadab, kunyuk ketemu kunyuk, saudara. Kalau Mario ya pasti kalah. Keluarganya Mario walaupun orang kaya pasti kalah. Satu, dia minoritas, ya kan, dan dia bisa jadi pejabat. Berarti kan dia ada setoran. Dan sangat ringkih, sangat rapuh, saudara ya. Posisinya bapaknya Mario sangat rapuh. Seorang pejabat negara, kalau dia seorang Kristen, itu sangat rapuh sekali dengan digoyang, saudara. Ada peristiwa apa, pasti kalah, saudara. Beda kalau dia Islam. Pejabat negara kalau Islam itu lebih kuat, saudara ya. Susah digoyang, saudara ya. Kasus-kasus pejabat negara itu kalau Islam susah digoyang, karena ya itu sudah hukumnya mayoritas, ya kan. Kasus-kasusnya pejabat-pejabat negara, misalnya contohnya ya, ingat nggak itu Hatta Rajasa itu ya, anaknya nabrak, korbannya banyak ya, saudara ya. Hatta Rajasanya disuruh mundur nggak jadi menteri waktu itu? Enggak, saudara. Nggak punya SIM, anaknya nggak punya SIM, nabrak, nggak diapa-apain, saudara, ya kan. Ahmad Dhani anaknya nabrak, nggak punya SIM, nggak diapa-apain, saudara, ya kan. Begitu nih kasusnya ini, apalagi korbannya mualaf, dibikin gede, saudara, dibikin ribut. Coba kasusnya Hatta Rajasa sama Ahmad Dhani, ya nggak dibuat bulan-bulanan seperti ini, ya kan. Makanya hati-hati Anda pejabat-pejabat Kristen, jaga kelakuanmu kunyuk, jaga kelakuanmu para kunyuk ini ya. Kamu naik karena korupsi, tapi jangan sampai kamu bikin malu kita semua. Yang malu bukan Tuhan Yesus, yang malu kita. Ketika kelakuan kamu itu kayak kunyuk, yang malu itu kita. Ya, yang satunya dipakai, di blow up, seakan-akan ini mualaf yang dianiaya sama orang Kristen. Ya kan? Makanya saya bilang ya, ini suara kenabian bagi kalian pejabat-pejabat Kristen. Kunyuk, ya mau dari Luhut, siapa lagi ya, semua pejabat-pejabat Kristen, Anda bisa naik, ya karena Anda setoran kan. Jaga kelakuanmu supaya kamu jangan bikin susah kita yang lain. Ya, justru ulah-ulah orang kaya-kayamu inilah kita jadi didiskriminasi karena kamu tidak bisa menjaga kelakuanmu. Spora, hari ini kita koinonia, bukan gubrak-gubrak ya, saudara ya. Tadi adalah penginjilan ya, yang sudah saya kasih pengantar. Kita juga ada bicara ya, pesannya saya selalu sama karena mereka adalah orang-orang agnostik, maka pesan saya selalu apa, saudara, bahwa Allah adalah sang cinta. Mau apapun agamamu, kalau Allahmu bukan sang cinta, kalau agamamu suka bunuh-bunuhan, pokoknya Allahmu salah aja, pokoknya itu iblis pokoknya ya. Intinya saya selalu bilang begitu, saudara ya, dan saya selalu mengajak orang-orang ya untuk terus memiliki cinta dan menerima cinta yang sejati, standar cinta kita yaitu Yesus Kristus, saudara. Sebab kalau Anda cerita sosok Allah yang jenggotan tua, nggak akan mereka nyambung, saudara ya. Banyakan kita berpikir bahwa Allah itu yang jenggotan tua, sosok 3 dimensi, kita nggak akan nyambung, saudara ya. Konsep Allah itu, karena Allah adalah roh, ya. Allah adalah roh, ada cinta. Jadi kalau Anda melihat orang yang memiliki cinta, dia memiliki Allah dalam hidupnya. Dan saya selalu katakan bahwa seks itu bukan cinta, ya. Saya selalu katakan seks itu bukan cinta. Saya selalu katakan ya bahwa cinta yang sejati itu seperti cinta yang seperti Yesus lakukan, tunjukkan kepada kita. Itulah cinta yang sejati, saudara ya. Haleluya. Oke. Ini Pak HW belum masuk ya. Kita lagi atur waktu bagaimana cara bisa ke tempatnya Pak HW nih besok. Ini Pak HW belum masuk nih ya, Pak HW-nya ya. Sebentar. Kita itu janji mau ketemu Pak HW dari kemarin nggak kesampaian terus ya, saudara ya. Saya ketemu Pak HW itu baru sekali, saudara ya. Ketemu Pak HW baru sekali. Ini saya makanya besok ini Pak HW baru selesai sembuh operasi.
saya pengen bisa kunjungi ya, ketemu Pak HW ini, saudara. Nah, ya kita kembali lagi ya, saudara ya, tentang penginjilan. Sayang sekali ya, saudara, di Indonesia gereja-gereja nggak memikirkan untuk memberitakan Injil, tapi mereka mengumpulkan massa di gereja, lalu berpesta, lalu pendeta-pendetanya hidup dari kolekte dengan hedonisme. Ya, hari ini tema kita adalah David, Mario, dan Agnes, korban hedonisme dan terorisme agama, saudara ya. Ketika herannya, saudara ya, orang-orang mereka mencoba memblow up kasusnya Sambo dan kasusnya Mario yang memukul seorang mu'alaf, ya kan? Selalu digarisbawahi mu'alaf, korbannya adalah mu'alaf, selalu digarisbawahi gitu. Kalau di Belanda, kalau pelaku penusukan orang Maroko atau orang Islam, nggak pernah korbannya pelaku adalah seorang imigran Arab atau seorang Maroko atau seorang Islam, nggak pernah dibilang begitu, saudara ya. Ketika mereka melakukan teroris itu ya, terorisme itu, maka tidak pernah dikatakan pelaku pemboman adalah seorang Islam, nggak pernah bilang begitu, saudara. Nggak pernah ada, dan itu tidak boleh. Dan itu tidak boleh, saudara ya. Karena akan akan gara-gara dia satu, kita menyebut dia Islam, maka akan mendiskreditkan seluruh orang Islam. Bahkan kalau ada 1.000 orang Islam, yang 900 itu bajingan, tetap nggak boleh, saudara. Kalau ada 1.000 orang Islam, yang 900 itu bajingan bangsat, itu nggak boleh koran media menyebutkan seperti itu. Menyebutkan bahwa saat ini ada satu pelakunya adalah seorang Islam. Nggak boleh, saudara. Mereka selalu mengatakan pelakunya adalah anggota dari organisasi ini. Gitu ya. Tidak menyebutkan di pelakunya seorang Islam, nggak boleh. Atau korbannya adalah seorang Kristen. Nggak boleh, saudara ya. Nggak boleh. Nah, kalau di Indonesia ini hobi begitu ya. Untung korbannya yang dibunuh sama Sambo itu bukan Islam. Kalau Islam, apalagi mualaf. Nah ini kayak David ini kan. Karena korbannya mualaf. Lalu beberapa orang Islam menggorengnya seakan-akan David dibunuh gara-gara mualaf. Ini kan bangsat ini, saudara ya. David dibunuh gara-gara mualaf. Nanti bisa jadi martir jihad, saudara. Padahal nggak ada hubungannya. Ya, si David ini dipukuli sama Mario karena si Mario ini, karena si David ini suka mengupload foto-foto mesranya David sama Agnes waktu masih pacaran. Pacaran, saudara, anak 15 tahun pacaran. Saya kadang-kadang kepikiran, mereka lagi pacarannya berarti kan umur 14 tahun itu, kelas 2 SMP udah pacaran, udah pegang-pegang, udah raba-rabaan ya, saudara. Terus foto-foto mesranya, foto pacaran pakai duitnya orang tuanya, kadang-kadang ya ampun. Saya mah dulu juga pacaran ya, tapi saya bayar sendiri, nggak pakai duitnya orang tua, saudara ya. Saya udah kerja dari SMA ya, pakai duit sendiri ya, saudara ya. Kalau ini pacaran masih pakai duitnya orang tua. Bikin malu aja. Ya itu tadi ya, saudara ya. Nah, kemudian masalah ini dikaitkan dengan agama oleh orang-orang Islam ini ya, saudara, oleh para YouTuber Islam ini dikaitkan dengan agama. Nah, tetapi memang, saudara ya, adanya orang-orang seperti David, Mario, dan Agnes ini, ada kejadian begini, karena mereka adalah korban hedonisme dari gereja. Gereja tidak pernah mengajari umatnya, yuk kita hidup bersahaja sederhana seperti Tuhan Yesus. Gereja-gereja modern ini sudah tidak pernah mengajari lagi jemaatnya, tidak pernah dikhotbahkan lagi untuk yuk kita hidup sederhana seperti Tuhan Yesus. Ya, bahkan pendetanya yang ngajarin hidup seperti Yesus, pendetanya saja pakai mobil mewah, saudara. Nah, repot. Walaupun pendeta itu seorang pengusaha, pokoknya repot karena orang akan meneladani itu, saudara ya. Makanya kita hari ini kasih tema David, Maria, dan Agnes, korban hedonisme dan terorisme agama. Lalu orang-orang Islam ya kan membuat kasusnya David ini adalah mu'alaf yang dibunuh oleh seorang Kristen. Saya nggak tahu nanti gorengan apa lagi setelah itu, saudara ya. Padahal ini murni karena Davidnya masih seneng sama si Agnes, ya masih kiranya biar mu'alaf masih cabul mengupload foto-foto mesranya, masih belum rela diputus sama Agnes karena Davidnya kurang kaya raya, Agnesnya dapat anak orang kaya, ya pasti namanya orang begitu pasti maunya sama orang kaya, lalu disebut sama bapaknya David ini cabe-cabean, kan kurang ajar, saudara ya.
Nah itu saudara ya, kadang-kadang anak-anak, ya mereka semua memang orang-orang brengsek saudara. Nggak Davidnya, nggak Marionya, nggak Agnesnya. Nggak bapaknya si Marionya, nggak bapaknya si Agnesnya. Mereka keluarga brengsek semua saudara. Keluarga brengsek kumpul. Ya brengsek ketemu brengsek, biadab ketemu biadab, kunyuk ketemu kunyuk saudara. Ya kan, semuanya salah. Davidnya salah, Marionya salah, Agnesnya salah, bapaknya Mario salah, bapaknya si Agnes ya salah, saudara. Tiganya dari keluarga brengsek, dari keluarga biadab, saudara. Ya kan? Kalau nggak brengsek nggak mungkin jadi muak. Percaya nggak? Kalau nggak brengsek nggak mungkin jadi. Dan ya keluarga gitu, ya keluarga yang pokoknya seneng dengan power. Wah, lihat kerjaannya bapaknya si David ini kan apa, saudara? Maklar kasus kan? Maklar kasus, saudara, saya pernah jadi maklar kasus. Saya tahu seperti apa suasananya ya, saudara ya, dalam maklar kasus itu. Ini sama-sama keluarga yang pengen menang-menangan, pokoknya. Yang ingin pokoknya saya kudu menang, ya. Sama ya kalau anda telusuri keluarga yang Mario keluarga sama. Maka orang brengsek ketemu orang brengsek, breng, saudara. Breng, ya tinggal siapa yang lebih sadis begitu aja kan. Tinggal siapa yang lebih sadis. Kalau Mario ya pasti kalah, keluarganya Mario walaupun orang kaya pasti kalah. Satu dia minoritas, ya kan, dan dia bisa jadi pejabat, berarti kan dia ada setoran dan sangat ringkih, sangat rapuh, saudara ya. Posisinya bapaknya Mario sangat rapuh. Seorang pejabat negara, kalau dia seorang Kristen, itu sangat rapuh sekali dengan digoyang, saudara. Ada peristiwa apa, pasti kalah, saudara. Beda kalau dia Islam. Pejabat negara kalau Islam itu lebih kuat, saudara ya. Susah digoyang, saudara ya. Kasus-kasus pejabat negara itu kalau Islam susah digoyang karena ya itu sudah hukumnya mayoritas, ya kan. Kasus-kasusnya pejabat-pejabat negara misalnya contohnya ya, ingat nggak itu Hatta Rajasa itu ya, anaknya nabrak, korbannya banyak ya saudara ya. Hatta Rajasanya disuruh mundur nggak jadi menteri waktu itu? Enggak, saudara. Nggak punya SIM, anaknya nggak punya SIM nabrak, nggak diapa-apain, saudara. Ya kan? Ahmad Dhani anaknya nabrak, nggak punya SIM, nggak diapa-apain, saudara. Ya kan? Begitu nih kasusnya ini, apalagi korbannya mualaf, dibikin gede, saudara, dibikin ribut. Coba kasusnya Hatta Rajasa sama Ahmad Dhani, ya nggak dibuat bulan-bulanan seperti ini, ya kan? Makanya hati-hati Anda pejabat-pejabat Kristen, jaga kelakuanmu kunyuk. Jaga kelakuanmu, para kunyuk ini ya. Kamu naik karena korupsi, tapi jangan sampai kamu bikin malu kita semua. Yang malu bukan Tuhan Yesus, yang malu kita. Ketika kelakuan kamu itu kayak kunyuk, yang malu itu kita. Ya, tapi inilah korban terorisme, hedonisme dan terorisme agama. Ya kan, yang satunya nggak diajarin sama pendetanya, sama gerejanya untuk hidup sederhana. Ya, yang satunya dipakai, di blow up seakan-akan ini mualaf yang dianiaya sama orang Kristen. Ya kan? Makanya saya bilang ya, ini suara kenabian bagi kalian pejabat-pejabat Kristen. Ya, mau dari Luhut, siapa lagi ya, semua pejabat-pejabat Kristen Anda bisa naik kan. Jaga kelakuanmu supaya kamu jangan bikin susah kita yang lain. Ya, justru ulah-ulah orang kaya-kayamu inilah kita jadi didiskriminasi karena kamu tidak bisa menjaga kelakuanmu untuk hidup benar. Nah, masalahnya pendeta-pendetanya juga memberi contoh yang nggak benar, saudara. Pendeta-pendetanya memberikan contoh yang tidak baik dengan hidup mewah, ya seperti Gilbert dan kroni-kroninya. Repot, saudara ya, bagaimana kita mau ngajari jemaat untuk seperti Kristus, lalu pendetanya gaya hidupnya aja kayak selebritis, bahkan ada pendeta yang ngaku selebritis terang-terangan, itu si Sarah Ayu itu kan, ngaku-ngaku selebritis terang-terangan, ya kan. Ini kunyuk semua nih, pendeta-pendeta kunyuk semua kan, yang ngaku-ngaku selebritis ini kan. Waktu sampai kita langsung tak tegur itu ya, si Sarah Ayu ya waktu itu ya, kita ini bukan selebritis, kita ini hamba Tuhan. Suami itu hamba, sama seperti saya hamba. Bukan selebritis, ngawur kamu nih. Pendeta kok selebritis, compong ini ya. Nah itu karena mentalnya itu ya, mental pendeta selebritis.
Akhirnya masalah keluarga pun diumbar-umbar kemana-mana ya, karena mereka merasa dirinya adalah selebritis yang butuh sorotan terus, saudara ya. Kan goblok ini pendeta-pendeta ini kan. Bukan si Sarah Ayu, bukan pendeta. Sarah Ayu mengklaim bahwa si Saifuddin ini adalah selebritis. Makanya dulu tak marahin sama saya. Saya marahi ya langsung ya. Saya tegur itu langsung. Oh, Saifuddin bukan selebritis. Saya kira dulu Saifuddin adalah pendeta. Saudara. Ternyata Saifuddin itu bukan pendeta ya. Bukan pendeta. Bukan pendeta ya, saudara ya. Jadi orang-orang Islam tolong jangan terus bawa-bawa ini Saifuddin pendeta. Oh, bukan, saudara ya. Ya, kalau dia pendeta pasti akan saya lebih hantam lagi ya, saudara ya. Oh iya, saudara, Anda kalau sudah jadi pendeta lalu Anda bikin bikin Anda sedang membuat malu seluruh umat Kristen yang di Indonesia. Bukan bukan Tuhan Yesus nggak ada urusannya, saudara ya. Tapi kesaksian kita, kesaksian kami yang mengajarkan tentang cinta kasih yang benar jadi rusak gara-gara kelakuanmu. Kita tidak menghakimi orang bercerai itu. Gini, saudara ya, saya tidak menghakimi orang yang bercerai, pendeta yang bercerai, pendeta yang ditinggal istrinya. Saya tidak akan menghakimi, saudara. Saya pun pernah nyaris bercerai, tapi Tuhan pulihkan kami, saudara. Pernikahan itu sebuah mujizat, saudara ya. Tetapi jangan pernikahanmu diumbar-umbar. Rusaknya keluarga kamu diumbar kemana-mana. Itu namanya geblek, saudara ya. Apalagi kamu ngaku-ngaku pendeta. Itu loh masalahnya. Itu yang saya tidak suka ya dari si Sarah Ayu dan Saifuddin ini. Wah, itu saya mah nggak kompromi kalau yang begitu, saudara ya. Ya mak dan ya jelas yang kalian bukan pendeta juga sih, kalian juga nggak pernah dididik jadi pendeta juga sih. Kalian sendiri nggak pernah dididik jadi pendeta ya. Nah, itu nggak boleh diumbar-umbar, saling berbalas pantun di YouTube, kan compong ini, saudara. Bikin malu kita, enggak ya? Ya, kalau firman Tuhan katakan ya orang-orang begitu ya diekskludkan saja ya. Memang hidupnya dari begitu, cari uangnya dari begitu mereka berdua ya, dari popularitas. Ya terserah kalau Anda mau meneladani orang-orang yang cari uang dari popularitas itu ya terserah, saudara ya. Kalau saya mah enggak, saudara. Kalau saya selalu kasih tahu kepada orang jangan ya, jangan terkesima. Bahkan saya melarang orang untuk belain saya kok, saudara ya. Anda nggak usah belain saya kalau saya lagi dibusuk-busukin orang. Biar Tuhan yang bela saya, kan jadi Anda tahu kan saya nabi atau bukan kan. Itu saja kan. Supaya apa? Kalau Tuhan bela di saya ya berarti Anda tahu siapa saya. Kalau Tuhan nggak belain saya, malah Tuhan bikin saya nyungsep ya berarti kan juga Anda juga bisa menilai siapa saya. Gitu, jadi biar Tuhan yang membela saya, saudara. Ya kan? Makanya saudara ya, saya selalu ingatkan Anda untuk jangan kagum sama orang. Saya berapa orang ya, oh saya kagum dengan Bapak, langsung saya tegur, enggak boleh kamu kagum sama saya, nanti kamu kecewa. Ya, dan saya enggak urusan dengan apa kata orang tentang saya. Karena tugas saya hanya memberitakan, tugas saya hanya memberitahu kebenaran, memberitakan, saya enggak urusan apa kata orang tentang saya. Tetapi ya, dalam hal Saifuddin dengan Sarah ini, itu memang saya sangat komplain berat ya, saudara ya. Dan ya memang ya sudah terbuka, mereka juga bukan hamba Tuhan ternyata. Ya kan, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Ya mereka memang adalah selebritis. Mereka adalah selebritis YouTube, ya selebritis media sosial yang mencari dana, mencari uang dengan mencari sensasi seperti itu. Ya kalau Anda mau masih ikutin orang-orang seperti itu jadi teladanmu, betapa tololnya ya, nggak heran kalian orang Indonesia tolol semua yang udah kagum dengan begituan ya kan. Ya nggak heran saya ya, memang orang Indonesia memang begitu. Ya kan, mudah kagum, mudah sangat terkesima, lalu duitnya diporotin masuk ke sana semua, tiap tahun hilang terus donasinya, bikin proyek ini proyek itu, pokoknya habis semua duitnya, nggak tahu kemana, sembus pokoknya. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Lihat, kita bikin proyeknya jadi, saudara. Kita kumpulkan duit, jelas semua. Ya, kita sudah berjalan 2 tahun. Proyek kita ada, jelas, mantap, berjalan dengan pasti. Karena saya tidak pegang uang serupiah pun, ada pengurus yang mengelolanya. Pengurus ini orang-orang yang terpercaya, walaupun kami tidak pernah ketemu, saudara.
Ya sekarang kita sudah ketemu ya tetap harus dong, kita juga nggak boleh nggak ketemu ya. Ketemu ya dengan Pak Stefan nanti, Bu Mantu, Ibu Lianti, sama Bu Oda ya, pengurus semua itu akan nginep di rumah saya sebulan, saudara ya. Rencananya Maret atau April ini akan nginep di rumah saya sebulan, saudara ya. Ya luar biasa ya, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik ya. Nanti makanya saya pengen bisa ketemu Pak HW nih sebenarnya. Bagi atur waktu, mudah-mudahan minggu ini bisa berangkat ke sana ya. Begitu saudara ya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.